Yang jawab salam, saya doain bulan besok berangkat umroh. Benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berangkat umroh semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul siyamil mubarak syahrun azim syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Mushola Babur Rahim Bapak Madani, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang di awal malam Ramadan kita terawihnya masih kebingungan kemarin. Kebingungan nungguin kemenak ngumumin awal bulan Ramadan. Jadi Muhammadiyah awal Ramadannya sama dengan kita NU. Insya Allah Idul Fitrinya kemungkinan beda. Kalau awalnya sama, Idul Fitrinya beda. Nanti ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang enak khotib Idul Fitrinya itu bisa 2 kali. Di Muhammadiyah Idul Fitri, ya, di NU Idul Fitri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah perintahkan kita untuk menahan lapar dan haus, yang disebut dengan asyam atau puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jahidu anfusakum bil ju'i wal absi. Kata Rasulullah, perangilah nafsumu dengan cara bil ju'i, dengan cara menahan lapar dan menahan haus. Tuh. Kenapa disuruh memerangi nafsu kita dengan lapar dan haus? Karena kita punya 2 musuh di dalam diri kita sendiri. Musuh yang pertama namanya setan. Tahu setan, Bu? Kalau pagi-pagi jam 6 tuh dikasih sambal enak tuh, apa namanya? Oh, ketan. Ini setan. Ya Bu ya. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Maka kata Rasulullah, jahidu anfusakum bil ju'i wal atasi. Perangilah nafsumu dengan cara menahan lapar dan menahan haus. Artinya dikit-dikit jiwa kita disuruh oleh Allah jangan dikit-dikit buru-buru makan. Baru makan lontong 3 biji udah pengen makan nasi goreng. Boys makan nasi goreng, makan spaghetti. Habis spaghetti makan lagi apa namanya? Sablak apa? Seblak. Yang sambelnya alaihi gambreng. Itu belum lapar, makan lagi. Makanya Allah adakan 1 bulan khusus
buat umat Islam nggak makan selama 13 jam. Coba udah dihitung dah. Dari jam berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh pas benar 13 jam. Maka bersyukur kita di negeri yang normal puasanya 13 jam. Belum dicampur sama tidur. Asap habis subuh blok tidur, bangun asar. Baru kerjain. Ya. Kalau tidurnya jam 8 pagi lah bangunnya jam 11. Kalau mau ngantuk banget jam 1, jam 2 jangan sampai lewat jam 3 karena ada sholat zuhur. Jangan kata Asep, Ustaz kan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Jamaah buah rahim saban hari bulan puasa tidur mulu. Ya jangan tidur mulu sekalipun tidurnya kita adalah ibadah. Jadi dalam diri kita ada dua yang ganggu kita. Pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Imam Ghazali sampai dalam kitabnya As-Syaitanu, ya, setan itu kalbi, setan itu bagikan anjing. Asap digonggong sama anjing dari depan, buk begitu. Pakai sendal jepit. Kira-kira Asep lepas sendal jepit terus sambil itu anjing kabur kagak? Kabur. Kata Imam Al-Ghazali, setan itu kalbi seperti anjing. Kalau dia gonggong dari depan, kita lempar batu kabur dia. Tapi namanya anjing ya, lihat Asep dagingnya banyak. Dia pengen makan kan itu. Dia lewat belakang, tahu lewat belakang? Dia gonggong tuh Asep dari belakang. Bung kata Asep apa? Dasar anjing lu. Yang anjing. Dilempar lagi pakai sendal, kabur apa kagak tuh? Kabur. Namanya anjing kalau belum dia sampai berhasil, dia bakal cari tempat celah yang baik untuk menerkam. Datang dari depan gagal, dari belakang. Dari belakang gagal, nanti dari kanan tuh. Itulah setan. Setan itu fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau nyatakan aku sebagai makhluk yang dilaknat oleh Engkau, ya, aku berjanji akan mengganggu manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, makanya nih di Babur Rohim ini jamaahnya musolanya penuh, tandanya enggak digoda setan. Setan di bulan puasa diikat pakai tali rapian, ya gitu. Itulah setan tuh. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la atiyannahum min baini aydihim. Nanti aku akan datang menggoda manusia dari depan. Dari depan gagal, dari belakang. Belakang gagal, dari kanan gagal, datang dari gigi. Kalbi percis seperti anjing. Karena setan bukan bagian dari tubuh manusia, dia ada di tubuh kita, majrodam. Apa majrodam? Ngalir dalam perjalanannya darah kita manusia. Kalau makan pangsit, makan indomie, gulai ayam, steak, ya kan, terus apalagi hamburger. Itu kalau makin banyak darahnya, makin banyak setannya. Maka kata Rasulullah, fadayiku majarobiha, maka sempitinlah jalannya yang namanya setan. Dengan apa? Dengan cara lapar sama haus. Kapan kita lapar sama haus? Cuma ada di bulan puasa. Sebenarnya ada tempat yang lain, hari Senin, hari Kamis, benar nggak? Puasa Nabi Daud nih hari puasa, besok besok puasa lagi, namanya puasa Nabi Daud. Kalau Bang Makmur nggak kuat puasa mulu, ada puasa 3 hari sebulan, namanya puasa, namanya Ayyamul Bid. Tapi alhamdulillah jamaah mushola Babur Rahim selama bulan Ramadan nggak ada yang ninggalin puasa Senin Kamis.
Ada nggak yang ninggalin puasa Senin Kamis bulan Ramadan? Kagak ada lah, semuanya puasa. Bener apa kagak? Ayahul Birnya nggak ditinggalin, Senin Kamis nggak ditinggalin, Nabi Daudnya nggak ditinggalin karena bulan Ramadan. Yang kedua ada yang namanya nafsu. Nafsu itu bagian dari diri kita, nggak bisa diusir. Gimana cara usirnya? Maka kata Imam Ghazali, an-nafsu kal asad. Nafsu yang ada pada diri kita bagikan singa. Tahu singa? Macan. Tahu macan? Yang bunyinya asap dijegat sama singa. Tadi dijegat sama apa tuh? Anjing. Ya, kata asap, anjing aja sama sendal kabur, singa lagi. Dia coba lepas sendalnya pengen sambit singa, kabur kagak singa tuh? Kagak bakalan kabur. Jadi pakai batu lagi. Yang namanya singa kalau belum berhasil makan tuh mangsa, dia kagak bakal berhenti. Begitu pula yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu tidak akan yang namanya tidak menggoda manusia. Dia akan terus menggoda manusia selama manusianya masih doyan makan. Makanya Allah sediain satu bulan namanya bulan suci Ramadan. Tuh kalau orang singa datang tuh, kalau udah nyerang tuh gak bakal kabur itu singa, diserang terus tuh. Itulah hawa nafsu. Bagaimana cara ngendaliin hawa nafsu? Maka dalam satu kitab namanya kitab Tamkihul Qaul, bunyinya begini nih, fadilatul iklalu bil ju'i wal ausi. Fadilah ya, menyedikitkan makan Pak dengan cara apa? Bil ju'i wal ausi. Jadi kita tuh emang sama Nabi suruh menyedikitin makan. Kalau dalam keluarga nasi ada, sebuntut ada, rendang ada, sambal ada, ikan japu ada, ya, lalaban ada. Itu kalau ngambil nasi main dikit-dikit apa banyak-banyakan? Itu yang diem tuh pasti banyak tuh ngambilnya. Iya, main banyak-banyakan. Pada Rasulullah suruh al-iklal. Apa iklal? Menyedikitkan makan. Orang kalau nyedikitin makan, insya Allah ya. Nah, jadi ada ulama dibilang begini, jangan banyak kenyang, bukan jangan banyak makan. Karena ahli zikri, orang yang demen zikir waktu malam tuh, ya, Astagfirullahaladzim atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tuh dia butuh makan, tapi makannya bukan untuk kenyang. Makanya dibilang jangan banyak kenyang, tapi makan banyak boleh. Kenapa Asep banyak makan? Dia bukan untuk kenyang, untuk zikir. Kalau malam jam 3 tuh Asep makan tuh jangan bilang, Asep baru tadi diceramahin jangan banyak kenyang. Siapa yang bilang banyak kenyang? Banyak makan. Benar apa kata? Benar. Buat apa? Buat zikir. Orang kalau udah zikir apa? Kalorinya cepet banget panas sehingga lapar. Ya, orang zaman dulu tuh ada Kiai Syafi'i Azali itu kenapa dia badannya gemuk? Karena dia sering banyak makan tapi nggak banyak kenyang. Beda orang banyak makan sama banyak kenyang. Sekalipun konotasinya orang banyak makan pasti banyak kenyang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit nih pengen ceritain soal yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu pernah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nafsu, sini katanya. Ta'ala kata Allah dalam satu hadis qudsi. Kata Allah begini bilang sama nafsu, "Man ana?" Apa artinya man ana? Siapa saya, kata Allah kepada nafsu. Nafsu bilang begini, "Lah, siapa saya?" Katanya begitu tuh kata nafsu. Jadi ini nafsu lawan. Dikata siapa saya, kata Allah, nafsu bilang begini, "Lah, siapa sih itu? Siapa saya?" Kata si nafsu, ngelawan. Murka Allah Subhanahu wa taala sama makhluk yang namanya nafsu. Maka ini nafsu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang sangat panas. Berapa lamanya? Alfasanatin, selama 1000 tahun. Astagfirullahaladzim, itu kata bocah. Setelah 1000 tahun diangkat, dipanggil lagi
Wahai nafsu, kemari kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya sama Allah, man ana wa man anta. Apa kata si nafsu? Anta, ana. Engkau lah saya katanya. Kan melunjak yang begini ya, benar nggak? Nah coba kan gitu. Sini lo tahu. Lo nggak kenal sama gua siapa? Lah siapa gitu? Ini nafsu konyol nih, ngocol sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah murka untuk kedua kalinya, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang sangat dingin. Neraka itu nggak semuanya panas, nanti ada neraka namanya neraka dingin. Baru masuk langsung beku, kagak bisa bergerak. Sama Allah dicairin lagi, bergerak lagi, dibukuin lagi, itu begitu nanti. 1000 tahun lamanya ini nafsu selesai dihukum sama Allah, dipanggil lagi, nafsu sini, ditanya lagi, man ana. Siapa saya kata Allah? Dijawab lagi, anta, ana. Engkau ya saya katanya. Ini nafsu ketiga kalinya baru dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Bahrul Ju. Apa Bahrul Ju? Lautan kelaparan. Jadi ada neraka yang isinya orang kalau udah masuk ke dalamnya lapar terus, kalau kenyang-kenyang. Ini nafsu dimasukin ke dalam neraka lapar selama 1000 tahun. Selesai 1000 tahun dipanggil sama Allah, baru sadar. Nafsu man ana. Siapa saya? Wahai nafsu, apa katanya? Antallahul azim. Engkau adalah Allah yang maha agung. Wa ana al-fakir. Sedangkan saya hamba yang sangat fakir. Makanya kalau gede sama anak ya, jangan kasih makan sama minum, mau kasih duit. Coba kalau kasih pulang, lah mati dia di luar, gak ada makanan. Ya, maka oleh karena itu kalau gede sama bini, gede sama laki, udah laki jangan kasih. Maka oleh karena itu kendalikan nafsu kita. Jangan dikit-dikit pengen makan, dikit-dikit pengen minum, dikit-dikit makan rujak. Lihat cewek cakep, dikit-dikit disamperin. Jangan, itu hawa nafsu. Sering-sering nundukin kepala, insya Allah nungguin. Ya gitu. Maka oleh karena itu, itulah tundukan kepala kita biar kita tidak mata kita jelalatan melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini menambahkan rezeki kita yang luar biasa. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berkahi rezeki kita. Semoga Allah jadikan kita orang yang bisa berdiri di tengah malam untuk sholat tahajud, sholat tarawih, bisa baca Quran, dan semoga kita puasa bisa full sampai akhir bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.